Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, bertemu kembali dalam acara Pesan Dharma. Angayu Bagya, pada saat ini kita semua ada dalam keadaan baik. Harapan saya, Bapak Ibu sekalian, juga demikian adanya, sehingga kita semua dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita dengan baik dan selamat. Meskipun pada saat ini kita bersama sedang menghadapi wabah COVID-19. Lewat pesan ini kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu para pemirsa sekalian, mari kita patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Guru Wisesa kita. Dengan demikian, tidak saja menyelamatkan diri kita, juga menyelamatkan orang lain dan memutus penyebaran COVID-19. Bapak Ibu, pemirsa Pesan Dharma yang saya hormati, kali ini kembali saya bersama Juru Mangku Ketut Sudana dari Pura Agung Jagat Karana. Swastiastu Juru Mangku. Om Swastiastu Bapak Gede. Angayu Bagya, berturut-turut dalam episode Pesan Dharma saya selalu menyita waktu Juru Mangku Astonggara Angayu Bagya. Dalam pikiran saya Juru Mangku niki masih terganjal di dalam hati. Mungkin juga sebagian dari teman-teman kita Hindu, khususnya yang ada di pedalaman, mungkin ya dalam tanda petik. Ajaran dari leluhur kita salah satu, yaitu pada saat kita selesai memasak, sebelum kita makan, Betul. kita itu harus ngejot dulu Juru Mangku. Ya, ngejot dulu. Dalam logika anak-anak, saya pernah dapat pertanyaan, Pak, kita sebelum makan kita ngejot. Loh, apakah Sang Hyang Widi juga makan? Apakah kita ngasih makan kepada Sang Hyang Widi? Begitu pertanyaan mereka, Juru Mangku. Ya. Mohon kiranya Juru Mangku memberikan pencerahan atau alasan kenapa kita melakukan hal itu, Juru Mangku. Oke, dulu Juru Mangku. Ya. Murwani ngatur pakasama terima panganjalipan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan penuh rasa pangayu bagya pada kesempatan ini saya mendapat kehormatan untuk menjelaskan salah satu aspek ajaran Dharma yang kita beri judul Yatnya Sesa. Oh, Yatnya Sesa. Ya. Pak Gede, sesuai dengan segala keterbatasan saya, Yatnya Sesa itu adalah merupakan salah satu bagian dari pancayatnya, walaupun secara umum bahwa yatnya itu setiap yatnya itu mencakup ke pancayatnya itu. Sekecil apapun yatnya itu pasti ada mencakup ke pancayatnya itu. Tapi khusus sekarang adalah yatnya Sesa di sini. Ini mengandung satu pengertian yang sangat dalam sekali. Arti daripada Yatnya Sesa. Yatnya Sesa itu adalah etimologi daripada bahasa Sanskrit. Tapi kalau bahasa local geniusnya, kalau di Bali banyak sekali istilahnya. Ada Banten Jotan, ada Banten Tugu, ada Saiban. Tadi apa? Ngejot tadi ya. Macam-macam. Tapi intinya tujuannya itu adalah sama. Seperti di dalam Begawan kita disebutkan, apabila engkau bisa hanya memetik atau memakan semua ciptaan Tuhan tanpa mempersembahkan terlebih dahulu, engkau adalah pencuri. Nanti Pak Gede punya bagian itu. Di sini Yatnya Sesa itu adalah merupakan salah satu daripada metode kita mulat sariro, introspeksi diri. Kenapa? Nanti saya coba jelaskan ya, supaya mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama, Yatnya Sesa merupakan salah satu daripada wujud nyata pelaksanaan Dharma, yang sudah disebutkan tadi. Di mana kita harus
Yadnya Sesa itu seperti apa yang saya katakan tadi adalah merupakan mulat seriro introspeksi. Ya, umpamanya sekarang kita di mana kita harus beryadnya Sesa. Mau bantu juru bangku, Ampuro. Tadi juru bangku kan mengatakan yadnya Sesa ini walaupun dia merupakan bagian dari panca yadnya, yang mana menunjukkan itu dewa yadnya, mana menunjukkan itu resi yadnya, mana menunjukkan itu manusia yadnya, juru bangku. Itu ada dua pokok bahasan pandangan daripada rakyat yang ini, karena teologi kita kan berbeda, Pak. Karma kanda dan jenana kanda. Nah, yang kita laksanakan sekarang adalah karma kanda, masih karma dan bakti, gitu ya. Ada yang menyebutkan itu adalah juga dewayatnya, karena kita Membanten itu pun kalau di dalam sastra dan kebiasaan atau adat tradisionalnya itu sangat berbeda dengan sastra. Kalau di sastra disebutkan bahwa di tempat-tempat yang amati-mati, artinya seperti talenan. Apa kalau bahasa Jawanya talenan itu? Buat motong-motong itu, nama bahasanya. Terus lesung atau ketungan itu tempat menunggu padi itu. Terus di dapur tempat memasak itu, di air, di tengah nata, ya, di tugu-tugu dan di pemusuhan, ya. Artinya di pemedalan pemusuhan itu, di lebuk istilahnya, ya. Nah, pada kondisi itu kenapa saya bisa bilang sebagai introspeksi? Artinya kalau gini, contohnya ya seperti kehidupan sosial di masyarakat. Kita ngepes gitu ya, ngepes taruh di dapur, pepesan, tahu pepesan? Pepesan terus ditutupi ya, terus kita langsung ditinggal begitu kan, kita menunggu waktu, membutuh waktu matangnya pepesan. Tapi begitu kita ke lain tempat, di situ kita tertunda, lupa bahwa kita ada pepesan atau nanding yadnya gitu di tempat lain, tidak gitu. Dengan yadnya Sesa itu kita akan, waduh, saya lupa memanggang pepesan. Kalau terlambat ini pepesannya jadi terbakar, jadi gosong gitu. Dengan yadnya Sesa itu kita bisa diatasi kealpaan kita itu. Nah, sekarang kita Membanten digentong ya, digentong tempat air itu. Kalau di desa-desa kan Bapak itu ke sawah itu. Kalau yang pertama datang dari sawah itu, yang pertama dicari bukan nasi, tetapi tempat air, caratan atau jumtaneg gitu ya. Di situ. Nah, kalau dengan kita meyadnya Sesa, waduh, airnya habis. Kalau Bapak datang nanti pecah ini karena kosong gitu. Akhirnya dengan kita meyadnya Sesa, kita akan bisa mengatasi kealpaan kita, akan mengisi air ceretan itu supaya bersih air. Nanti bayangkan Bapak sudah keringat panas-panasan dengan memikul lampit dengan mengantar sapi. Begini ini airnya tidak keluar, itu bisa pecah itunya. Berarti artinya dengan melakukan yadnya Sesa di tempat-tempat itu mengingatkan kita dengan kewajiban kita. Ya. Kembali kepada sedikit dulu saya tambahi dulu. Inti daripada yadnya Sesa itu adalah menharmoniskan ya. Sekarang yadnya Sesa itu, nasi yadnya Sesa itu dimakan semut. Berarti semut itu juga sudah kebagian. Cecak itu juga datang, dia tuh makan. Berarti dia akan merasa bahagia sekali dengan beryadnya itu. Dengan tidak sengaja kita sudah melakukan buta yadnya. Gitu. Terus ke manusia yadnya? Oh, kita makan. Kita makan sendiri ya. Jadi makanya didahului dengan yadnya Sesa terlebih dahulu. Ke atas dulu Sang Yang Widi, karena semua yang kita makan itu adalah hasil ciptaan Tuhan semua. Nah, itu para pemirsa, yadnya Sesa itu termasuk panca yadnya. Satu, yadnya kepada Sang Yang Widi dan leluhur yang ke atas. Yadnya kepada Sarwo Prani, ke buta yadnya. Binatang lain semut mungkin akan makan sisa dari nasi yang kita buat yadnya. Mitra yadnya leluhur kita. Manusia yadnya kita sendiri makan. Ingat, jangan sampai pernah melupakan yadnya Sesa. Tadi Juru Mangku juga mengutip bahwa ketika kita sudah memperoleh sesuatu banyak dari Sang Yang Widi, apa yang kita butuhkan diberikan, kita tidak beryadnya, kita sama dengan pencuri.
Kalau dalam Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 12 itu ada mengatakan Istan bogan hivo dewa darsyanti yadnya bapita tair datan apradaya yobun ketis tena ewaca. Jadi segala sesuatu itu sudah kita peroleh dari Sang Widi Juru Sang Mangku. Yang Widi. Ketika kita tidak beriatnya, kita sama dengan pencuri. Oleh karena itu jangan pernah kita habis masak itu kita tidak langsung makan, tapi ingat kita beriatnya dulu, kita sisihkan, tapi jangan sampai yang akan kita makan di piring itu disembahkan. Jadi kita ngambil yang sukle, istilahnya Mangku. Betul. Ngambil yang sukle yang sebelum kita makan itu kita taruh secukupnya. Nah, penempatan tadi yang sepintas sudah Juru Mangku sampaikan di tempat 5 tempat pembunuhan tadi. Kalau misalnya tidak di sana diizinkan nggak Juru Mangku? Kalau saya di rumah ini kan kebetulan hanya ada pelangkiran saja. Yang lain apa boleh hanya di sana saja Juru Mangku? Boleh di situ. Tapi ya itu tadi itu. Yang intinya itu adalah mengayu bagil, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa beliau telah menganugerahkan sarana hidup manusia dari ciptaan-ciptaan beliau itu. Karena apa? Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan, wahai kau manusia, aku ciptakan kau lebih dari ciptaanku yang lain. Oleh kelebihanmu itu, apa kelebihanmu? Hidup yang tidak dimiliki oleh ciptaanku yang terdahulu. Eko Permano, Dwi Permano, Tri Permano, yang lebihnya adalah hidup adalah akal dan budi, dan di dalam akal dan budi ada wiveka, kemampuan setiap individu manusia untuk dapat membedakan antara yang benar dan salah, mengambil satu keputusan cepat, tepat dan benar. Itu kelebihan kita. Oleh kelebihanmu itulah aku titipkan alam semesta ini untuk dijaga kelestariannya. Salah satu untuk menjaganya itu dengan yatnya tadi. Kalau alam semesta ini tidak lestari, hidupmu pun tidak ada lestari. Karena ada fenomena alam, gempa bumi, tanah longsor, lautan terbakar, semua itu akibat ketidakmampuan manusia untuk menerima kemurahan Tuhan itu untuk yang kita patuhi. Itu adalah akibat fenomena itu adalah akibat ketidakmampuan manusia untuk mentaati anugerah Tuhan itu. Juru Mangku. Demikian Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, terutama menjawab pertanyaan dari seorang adik yang mudah-mudahan nanti juga menonton ini. Ternyata yatnya sese yang kita persembahkan bukan untuk Sang Widi makan. Sang Widi itu tidak perlu, tapi itu bentuk persembahan rasa bakti kita. Sekali lagi bentuk persembahan bakti kita berupa ucapan terima kasih. Salah satu sebagai ucapan. Kedua adalah untuk angayu bagil, bersuka cita berbahagia dengan warunugraho yang telah Sang Hyang Widi berikan. Namun agar lebih sempurna Bapak Ibu, setelah yatnya sese sebelum makan kita juga ada doa. Jangan lupa juga berdoa sebelum makan. Om anugraha amartadi sanjiwani ya nama swaha. Itu jangan lupa. Kita itu juga bentuk yatnya. Nah, ketika kemudian kita tidak melakukan hal itu, tentu kita tidak menjalankan kewajiban agama berarti. Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau di dalam Bhagavad Gita juga menyampaikan bahwa ketika seseorang meninggalkan ajaran kitab suci Weda, tidak menjalankan apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Juru Mangku. Tidak memperoleh kesempurnaan, kebahagiaan maupun tujuan tertinggi kita tidak akan kita peroleh. Nah, sastram widem utsrija wartate kamakarata, nasasidem awapnoti nasukam naparamam gatim. Orang yang meninggalkan ajaran kitab suci Weda, nah sastram widem wartate kamakarata, hanya untuk memenuhi kama, nafsu. Nasasidem awapnoti, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan sidi, nasukam kebahagiaan, naparamam gatim, tujuan yang tertinggi. Oleh karena itu marilah kita jalankan ajaran-ajaran suci kita ajarankan apa yang telah diajarkan oleh leluhur kita termasuk para pemangku yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga semakin menambah serada dan bakti kita untuk tetap tegak di jalan Dharma.
Mungkin Juru Mangku ada tambahan sebagai penutup dalam episode ini? Saya kira itu dulu supaya kita akan berjenjang. Kita membahas tentang karma kanda aja dulu. Supaya walaupun ini sering bertabrakan itu antara karma kanda dengan jenana kanda. Sebenarnya itu tidak ada kesalahan, hanya tidak jeli untuk menempatkan kita masih di karma kanda, sudah mengimplementasikan dalam jenana kanda. Analoginya supaya umpamanya sekarang memetik pohon buah plem dengan jenana kanda, dengan memantau aja bisa buah plemnya datang. Tapi kita harus pakai sarana alat sarana alat itu pakai juan atau dilempar atau pakai tangga naik, itu jenjangnya seperti itu. Jangan langsung kata analogikan sekarang harus kita bisa menempatkan ajaran Dharma yang demikian sempurnanya, yang demikian universalnya pada tempat dan waktu yang tepat, sama dengan ajaran leluhur kita. Kalau mulu padi lihat bintang Tenggalo di atas itu adalah sangkala-sangkala atau simbol-simbol penuh makna yang memberikan petunjuk bagi kita untuk tepat waktu, musim hujan, musim kering itu begitu siklus daripada ciptaan alam yang harus kita pelajari. Nah, demikian Bapak Ibu pemirsa Pesan Dharma, mari kita senantiasa menjalankan ajaran-ajaran suci dari leluhur kita yang tertuang di dalam kitab suci kita Weda. Jangan pernah ragu-ragu, mari kita tunjukkan bahwa ajaran agama Hindu adalah ajaran luhur yang menciptakan kebahagiaan bagi semua, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, semoga Pesan Dharma ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan strada dan bakti kita. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua dapat merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sampurnam Bawantu, sehingga kita semua dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristade Mesaru Atmo Anibersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan para Mosanti. Om Ado Padra Kertawo Yantu Wiswatah Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga kebaikan dan kesucian datang dari semua arah untuk menjaga kelestarian alam semesta. Om Santi, Santi, Santi. Om.